Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina. Cuma yang mana? Halaman ke-30. Ya. Wal maqsaminah. Wal maqalatu tsaminatu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini nama aslinya wasmuhu Abdurrahman bin Sakhr. Lahir tahun 21, wafat tahun 59 Hijriah. Suatu ketika dia lagi main dengan kucing kecil. Bercanda dengan kucing kecil. Rasulullah lewat, tahu, oh anta Abu Hurairah, kamu bapaknya kucing kecil. Annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun munjiyatun wa salasun muhlikatun wa salasu darajat wa salasun kafarat. Ada 3 hal yang menyelamatkan manusia, ay mukhlisatun li sahibiha minal azab, melepaskan bagi pemiliknya dari siksaan, wa thalathun muhlikat, dan ada 3 hal yang menjerumuskan, ay muqi'atun li fa'ilha fil halak, menjatuhkan pekerjaan pelakunya ke kehancuran, wa thalath darajat, dan ada 3 derajat manazil akhirah, manazil fil akhirah, ada 3 tingkatan di akhirat. Wa thalathu kaffarat, ini 4 malah bukan 3 ini. Wa thalathu kaffarat, ada 3 hal menjadi kifarat lidzunubi amiliha, untuk dosa pelakunya. Amal munjiat, ada 3 hal ya. Ini malah 4 malah. Ada 3 hal. Pertama, ada 3 yang menyelamatkan kita. Amal munjiat yang menyelamatkan kita adalah fa khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Takut kepada Allah baik di dalam sir maupun dalam terang-terangan. Fis sirri dalam keadaan sembunyi, tidak ada yang tahu, tetap takut pada Allah, wal alaniyah dalam keadaan terang-terangan. Quddimas sir, didahulukan as-sir li anna taqwallah a'la darajah. Li'anna taqwallah fihi a'lad darajah. Kenapa sir didahulukan daripada alaniyah? Karena takwa kepada Allah dalam sir itu sangat derajat yang paling tinggi. Kamu gak ada siapa-siapa, gak ada yang ketahuan, gak mencuri, ada uang, gak mencuri, itu namanya khasyatullah fi sir. Gak ada siapa-siapa, gak akan ketahuan. Jadi kamu tetap tidak melakukan dosa. Itu namanya fi sir, itu a'lad darajah itu. Wal qasdu fil faqr wal ghina, dan sederhana dalam kemiskinan dan kekayaan. Ketika kamu miskin sederhana, ya masa miskin foya-foya miskin sederhana. Wal ghina, dan ketika kamu kaya pun jangan kaget, jangan kemudian euforia. Begitu dapat warisan ratusan juta langsung, wah foya-foya. Langsung manggil soneta. Jadi kita harus sederhana, tengah-tengah. Tidak terlalu boros, tidak terlalu baik kamu miskin atau kamu kaya. Ait tawassutu fil ma'isyah, tengah-tengah, middle dalam kehidupan, dalam ma'isyah, kehidupan ekonomi maksudnya. Bi allam yujawiz fil had warja bidzalik, jangan kelewat batas. Ya, makan ada ayamnya, ada satenya tuh, itu sederhana enggak itu? Sederhana, ada ayam, ada sate, ada ikan itu ya, sederhana ya. Ada sop, ada sambal, ada kerupuk. Sederhana masih. Iya. Ada kecap. Ada ayam bakar, ada ayam goreng. Sederhana. Ada rendang sapi, ada sop kambing. Alhamdulillah, sederhana terus. Wal adlu fir ridha wal ghadab. Ini bagi hakim terutama, bagi hakim. Tetap menjalankan keadilan walaupun dia lagi senang atau lagi
dalam keadaan marah, bisa mengendalikan kemarahannya. Dia bisa mengendalikan kemarahannya, tetap adil dalam menjatuhkan vonis. Dalam keadaan senang atau dalam keadaan marah. Bi'ayyaghdhuballah wa yardha liridhah. Dia marah karena Allah dan ridho, mencari ridhonya Allah. Wa ammal muhlikat, adapun 3 hal yang menjerumuskan kita dalam kecelakaan, fasyuhun syadid, bakhil yang berlebihan, pelit yang berlebihan. Ay bukhlun yuti'ul insan, kebakhilan yang diikuti oleh manusia. Manusia itu punya sifat Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu. Waduh, kalau sudah dapat kebaikan pelit. Waktu masih susah, waduh. Wirid terus, kalau masih susah wirid terus. Setelah kaya lupa wiridnya, malah pelit malah. Ini saya kan dapat saya sendiri nih. Saya mati-matian berjuang jatuh bangun. Makanya saya kan orangnya sabar. Saya orangnya sabar. Saya dibenci oleh tetangga, oleh saudara, saya nggak apa-apa. Berarti itu dia, saya baik, tetangga jelek. Kan dia lagi ngomong saya nggak apa-apa. Saya tidak apa-apa dibenci oleh tetangga, oleh saudara. Berarti itu lagi ngomong, artinya lagi sedang ngomong, saya baik, tetangga jelek. Oh, saya sabar orangnya. Oh, kalau bukan saya sudah nggak tahu deh. Fala yu'addi ma 'alaihi min haqqil wa haqqil khalq. Dia tidak menunaikan apa kewajiban hak Allah dan hak makhluk. Hak Allah zakat, hak makhluk ya sedekah jariyah, menolong. Wa fi riwayatin fasyuhun muta', bukan syuhun syadid, tapi syuhun muta', pelit yang diikutin. Tabrak, kalau itu harus ditabrak, jangan diikutin. Dilawan. Ay bukhlun yuti'ul insan, kebakhilan yang ditaati oleh manusia. Amma law kanal bukhlu mawjudan fin nafsi ghairu muta'in fala yakunu muhlikan. Tapi kalau dirinya eman-eman, sayang, bakhil, dipaksa sedekah, ya enggak apa-apa itu. Artinya bakhil yang ada pada dirinya itu enggak apa-apa. Bakhil yang ada potensi bakhil yang ada pada dirinya enggak apa-apa, enggak dosa, enggak. Bakhil yang diikutin itu yang dosa, bakhil yang ditaati. Kalau sifat bakhil ada, tapi kita lawan sifat bakhil itu. Artinya setiap manusia punya rasa bakhil, tapi jangan ikutin. Maka sifat bakhil yang ada pada manusia itu tidak menghancurkan, tidak mencelakakan. Li'annahu minas sifatil lazimatil nafs. Karena sifat bakhil itu sifat yang ada pada setiap manusia, setiap orang. Kamu pun bakhil. Ada orang saking bakhilnya. Kalau buang itu masih ada kecambahnya, masih udah diambil lagi, dicuci malah. Jangan begitu ya. Nanti kamu gitu nanti. Wahawan muttaba', dan hawa nafsu yang diikutin. Bi ayat ba'ama ya'muruhu bihawa, dia mengikuti apa yang diperintah oleh hawa nafsunya. Itu 3 hal yang mencelakakan. Lah ini wa i'jabul mar'i bi nafsihi, dan orang membanggakan dirinya ay nadharahu ilaihi bi'ainil kamal ma'al sanimatillah wa ma'al amni min zawaliha. Artinya apa? Ijabun nafsi itu artinya dia melihat dirinya sempurna dengan melupakan nikmatnya Allah. Semua itu dari Allah, tapi dia dikira dari saya sendiri. Soal saya sendiri itu. Makanya saya itu kata orang, pokoknya nggak ada samanya lah, paling beda sendiri saya itu kata orang itu. Bukan saya sombong, bukan. Tapi kata wa amma derajat di akhirat juga ada 3 derajat. Ifsya'us salam, menyebarkan assalamualaikum bainan nas, bi an tusallima ala man arafta wa man lam ta'rifhu,
Kamu salam pada orang yang kamu kenal atau kamu tidak. Mau jumpa orang, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu nanti di akhirat dapat kedudukan yang mulia itu. Wa ta'amu ta'am, memberikan makanan lil dhaifi pada tamu wal ja'i dan orang yang lapar. Wassalatu bil laili wan nasu niyam, dan salat malam ketika manusia pada tidur ngorok. Ini dihafal, enak ini dihafalnya. Salasun munjiyatun wa salatun muhlikatun wa salasu darajat wa salasul kaffarat. Ammal munjiyatu fa khasyatullahi fis sirri wal alaniyah wal qasdu fil faqri wal ghina wal adlu fil ridha wal ghadab. Ammal muhlikat fa syuhhun syadid wa hawan muttaba' wa ijabul mar'i bi nafsihi. Amma darajat fa ifsha'us salam wa it'amut ta'am was salatu bil laili wan nasu niyam. Wa ammal kafarat fa isbahul wudu'i fis sabarat wa naqul aqdam ila jumu'at wa intidharus salati ba'da. Ini 4 bukan 3 ya. 4 ini. Munjiyat, mulikat, derajat, 3 ya, 3. 3. Munjiyat, mulikat, derajat, kafarat 4 lah. 4 bukan 3 ini. Wassalatu bila kamu salat malam, sedangkan manusia pada tidur, ayat tahajud fi jawfil lail, dalam tengah malam, hala ghaflatin nas fi ladzatin naum, dikala manusia pada lupa dengan kelezatannya tidur. Kita salat itu nanti dapat derajat yang mulia, yang baik. Wa amal kafarat, yang bisa menggugurkan dosa, allati adatu wa antam huwal khati'ah, yaitu kafar itu adalah sesuatu yang bisa menghapus dosa. Apa? Fa isbahul wudu'i fis sabarat, menyempurnakan wudu di musim dingin. Kalau musim dingin ya di sini nggak ada musim dingin. Kalau di Jordan, di Suriah, di Palestina, di Turki di bawah 0,5 derajat, di bawah 0,5 derajat di bawah, pegang air tuh sakit, tangannya pegang air sakit, saking dinginnya. Ya sekarang sudah ada alat pemanas sih, zaman Rasulullah nggak ada alat pemanas. Di musim dingin kamu wudu sempurna, tidak ada ragu-ragu lah, sempurna. Itu nanti dapat meleburkan dosa. Lafal sabarat bi fathataini jam'u sabratin bi fathin fasukun sabrah, ai itmamul wudu'i, menyempurnakan wudu fi waqti syiddatil bardi, dalam waktu sangat dingin, bi ayat ya bi sunanihi. Jadi waktu wudu sunah-sunahnya diamalkan apa? 3 kali walaupun padahal dingin banget. Itu nanti bisa mentakfirkan, yukafir dzunub, bisa menggugurkan dosa-dosa. Itu dosa kecil ini, kalau dosa pakai uangnya teman ya enggak lebur enggak. Dosa kecil ini sih. Ngintip cewek mandi itu dosa kecil itu. Walaqul aqdami ila jumu'at, melangkah menuju Jumat, itu juga jalan menuju Jumat, menuju sholat Jumat. Waktu jalannya itu loh, itu bisa menggugurkan dosa. Ai ila sholati ma'al jamaah, menuju sholat dengan jamaah. Wantidharus sholati ba'da sholat, kamu habis sholat asar, aduh nunggu maghrib, ya Allah maghrib bentar lagi, udah nggak jadi pergi akan maghrib. Selesai sholat maghrib, saya nunggu isya, nanti lagi mau jalan-jalan, mau ke pasar, tanggung isya dulu baru nanti jalan. Atau makan dulu nanti, makannya nanti setelah isya, takut nanti kelewatan jamaahnya. Itu jempolan tuh orang begitu tuh. Kamu jempol nggak? Paling-paling kamu, kok azan lagi sih? Baru tadi sholat, azan lagi sih. Kalau ini hatinya malah ingat sholat terus. Ini orang yang hatinya ingat sholat terus. Mau makan, mau ke warung, mau apalah. Tanggung sholat dulu. Aduh, bentar lagi sholat. Ingat terus, pada sholat tuh ingat terus.
Apa kalau bahasa Betawi gimana? Mendengarkan azan, jaile apa? Jaile apa? Jaile, jailah. Jail apa? Jailah. Jailah, kok azan lagi sih? Jailah. Ba'da ai apa? Liusalli fil masjid. Tadi itu ingat sholat mau ke pasar, sebentar lagi azan. Nanti kalau lewat jamaahnya nanti. Wa mithluhu intizarul khair, sama saja menunggu kebaikan. Apa aja lah amal kebaikan. Mau ngaji, mau makan dulu tapi ngaji udah mulai ya, ngaji dulu itu namanya insyaallah menjadi kafaratuz dzunub insyaallah. Wal maqalatul tasi'atu qala Jibril alaihissalam, ya Muhammad, Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah kamu semaumu, tapi kamu pasti mati. Lianna akhirul hayyi mayyitun. Karena akhirnya orang hidup itu adalah mati. Wahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah orang atau apalah barang ya boleh sekarepmu, semaumu, tapi pasti kamu akan berpisah dengan kekasihmu itu. Cinta mobil, cinta duit, cinta rumah, cinta kebun, taman bunga-bunga, seneng banget. Cintailah semaumu. Tapi pada suatu hari kamu akan berpisah. Cintailah anak, cintailah cucu, cintailah istri. Aduh, kalau istri udah tua yang enggak lah. Cintailah istri muda. Tapi pasti kamu akan berpisah. Fa innaka maziyun sebentar. Fa inna fariqu ay mufariqu man syi'ta bil maut, dengan mati. Wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Silahkan kamu beramal apa saja. Kelakuanmu kaya apa wae. Kelakuan kamu seperti apa aja silahkan. Tapi ingat kamu akan dibalas. Kelakuanmu akan dapat balasan. Li'annal ibada majziyuna bi'amalihim. Hamba Allah atau manusia itu dibalas sesuai dengan amalnya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Amal baik dibalas baik, amal jahat dibalas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun Allah melihat baik buruk. Wal maqalatul ashiratu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, thalathatu nafarin yuzilluhumullahu tahta dhilli arsyih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 3 orang yang nanti di mahsyar nanti, ketika tidak ada tempat bernaung kecuali arasnya Allah, ada 3 orang bernaung di bawahnya. 3 macam orang bernaung di bawah arasnya Allah ketika nanti di mahsyar, tidak kepanasan di bawah arasnya Allah. Siapa itu ada 3 macam itu? Ya, yaumul qiyamah maksudnya. Al mutawaddi'u fil makarih, seperti tadi. Wudu dalam waktu yang tidak disukai, yang paling dibenci lah waktunya itu. Artinya apa? Fi awqatil masyaqqah wa hi awqatil bardis syadid. Di saat-saat sangat berat wudu itu, yaitu ketika musim dingin yang sangat. Wal masyi ilal masajid fi dhalam, dan yang berangkat ke masjid pada jalannya gelap. Kalau kamu terang benderang ini, wah, enggak, kamu sih enggak dapat balasan nih. Kamu jalan terang benderang listrik. Kalau kamu mau dapat ini jalannya ke belakang dulu, gelap dulu mana. Li ajli shalah ma'al jamaah. Karena ingin sholat jamaah berangkat ke masjid walaupun jalannya gelap. Wa mut'imul ja'i', dan yang memberi makan orang yang lapar. Wal maqalatul hadiyata asyrah qila li Ibrahim alaihissalam. Ada yang tanya kepada Nabi Ibrahim, bi ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalila.
Kenapa ya Allah menjadikan kamu sebagai kekasihnya? Khalil Ibrahim, Ibrahim Al-Khalil. Nabi Ibrahim itu punya gelar Al-Khalil, orang yang dikasihi Allah. Kalau Nabi Musa Al-Kalim, yang mendapatkan kalam langsung dari Allah. Qala bisalasati asya. Dengan 3 hal, dengan sebab 3 hal saya dijadikan kekasih Allah itu. Pertama, ikhtartu amrallahi ala amri ghairih. Saya mendahulukan perintah Allah mengalahkan perintah lainnya. Kalau ada 2 perintah bentrok, ada 2 perintah tabrakan. Perintah Allah dan perintah lainnya Allah. Dia mendahulukan perintah Allah. Fi nuskhatin makhtartu amral ghair ala amrillah. Sama aja maksudnya. Wa mahtamamtu bima takaffalullah li. Dan saya nggak pernah pusing, nggak pernah sedih dengan apa yang telah ditanggung oleh Allah. Itu rezeki, yaitu rezeki. Nggak usah dipikirin, tak ada rezeki kok. Ma qumtu bi amrin ma tahammalallahu li min rizki. Saya nggak pernah mikir pusing, nggak pernah sibuk-sibuk dengan hal yang sudah ditanggung oleh Allah. Itu rezeki. Wa ma ta'asyaitu wa ma taghaddaitu illa ma'ad dhaif. Ini tiru nih. Dan saya tidak makan malam, ai ma akaltu waqtal masa, saya tidak makan sore, wa ma taghaddaitu tidak makan siang, ma akaltu waqtal ghada illa ma'ad dhaif, kecuali dengan tamu. Jadi Nabi Ibrahim itu kalau mau makan cari teman untuk makan bareng. Cari tamu lah, ayo makan yuk. Kamu gitu enggak? Malah. Malah sembunyi supaya jangan Kalau Nabi Ibrahim tidak. Jadi sih salah satu dongeng riwayat, entah benar apa enggak, laut bisanya asin karena dilempar oleh Nabi Ibrahim dengan garam. Tapi yang enggak, kalau secara ilmiah yang enggak benar ya, itu dongeng itu sih. Karena Nabi Ibrahim itu kalau makan pasti dengan garam. Pasti ada garamnya. Garam dulu dicicipin, baru nasi itu ya makan ya. Di awal dengan garam, ditutup dengan garam. Awal garam dulu, baru makan. Setelah itu selesai garam lagi. Caranya Nabi Ibrahim dahar, makan. Dan cari tamu. Ruwiya annahu alaihissalam kana yamshi milan aw mailan. Dia jalan 1 mil atau 2 mil. Li talabi man ya'kulu ma'ahu alaihissalam. Mencari orang yang mau makan bersama. Wal maqalatu tsalitsa asyrah an ba'dil hukama. Al-hukama itu artinya atibbaul qulub, dokternya hati. Salasatu asya' tufarrijul husas. Zikrullah ta'ala wa liqa awliyaih wa kalamul hukama. Ada 3 hal yang bisa menghilangkan rasa sedih. Taksyiful humum. Kamu lagi sedih, ada 3 hal obatnya kalau kamu lagi sedih. 1, zikrullah. Ingat kepada bi ayyi sighatin kanat ka'yakula katsiran, dengan redaksi apalah, yang penting zikir pada Allah. La ilaha illallah boleh, la haula wala quwwata illa boleh, hasbunallah wa ni'mal wakil ya boleh, ya bagus. Hasbunallah juga bagus. Au bil munajat, atau dengan munajah, dengan doa kepada Allah. Doa pelan-pelan namanya munajah, sendirian. Doa orang banyak di lapangan namanya istighatsah. Ya mughitha kulli malhuf nada. Wahai zat Tuhan yang maha penolong orang yang sedang susah, yang memanggilnya. Wa ya mujiba kulli muttarin da'ah. Dan mengabulkan setiap orang yang sedang kena madarat, yang memanggilnya. Wa ya haliman ala kulli dhi haffatin asah. Wahai Tuhan yang maha santun kepada orang yang mempunyai kesalahan dengan maksiatnya. Wa ya qaiman bil kifayati liman atharahu ala dunya. Wahai Tuhan yang
telah memberikan kecukupan bagi orang yang memilihnya dari dunia. As'alukal wusula ila ma la aslu ilahi illa bima'unatik. Saya mohon kepadamu agar aku sampai kepada titik atau pada tempat tujuan yang saya tidak bisa sampai kecuali dengan pertolonganmu. Wadaf ma la yatiku daf'u illa biquwwatik. Wadaf ma la atiku daf'ahu illa biquwwatik. Dan menolak hal-hal yang aku tidak mampu untuk menolaknya kecuali dengan kekuatanmu. Was'aluka khairatan fiha afiyah. Dan saya mohon kepadamu kebaikan yang dalam ada kesehatan. Wa afiyatun fiha khairah. Dan kesehatan yang ada kebaikan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ini doa ini. Dibaca kalau malam-malam ini. Munajat namanya. Allahumma ya mughitha kulli malhufin nada wa ya mujiba kulli muttarrin da'a wa ya haliman ala kulli dhi hafwatin asah wa ya qa'iman bil kifayati liman atharahu ala dunya as'aluka al-wusula ila ma la aslu ilaihi illa bima'unatik wa daf'a ma la atiqu daf'ahu illa biquwwatik wa as'aluka khairatan fiha afiyah wa afiyatan fiha khairah birahmatika ya arhamar rahimin. Waliqa auliyaih, dan berjumpa dengan para wali, para ulama, para solehin. Itu bisa menghilangkan kesusahan. Kalau kamu lagi sedih, sowan kiai ya. Sowan kiai, sowan orang sepuh lah. Ulama, waliullah, orang soleh. Insya Allah sedihnya hilang. Wa kalamul hukamai, dan nasihatnya orang bijak. Ai alladzi yadullu ala khairid dunya wal akhirah, yang bisa menunjukkan kamu untuk kebaikan dunia dan akhirat. Kalau kamu punya persoalan, tanya pada orang bijak, gimana baiknya ya? Saya kok begini. Bukan berarti gerutu ya, tapi ya mencari solusi, mencari gimana baiknya saya kok begini. Istri saya kok galak, cerewet, bawel. Wal maqalatus tsalitsah asyrah anil Imam Al-Hasan Al-Basri. Lahir tahun 21, wafat tahun 110. Disusuin ketika lahir, disusui oleh Ummu Habibah, salah ya? Lupa. Pokoknya salah satu jandanya Rasulullah disusuinya itu. Maka dia menjadi orang soleh banget. Bapaknya tahanan perang. Bapaknya namanya Yasar. Dia orang Majusi. Ketika perang dia ketahan, tangkap, bawa ke Madinah, masuk Suatu ketika ada orang menghina, kamu Hasan, jangan sombong, walaupun kamu terkenal imam, kamu anaknya siapa sih? Jangan mentang-mentang kamu ini. Jawabnya Imam Hasan, jelek-jelek bapak saya bisa punya anak saya. Tapi saya belum tentu bisa punya anak seperti saya. Paham tidak? Bapak kamu jelek-jelek punya anak kamu. Udah hebat, udah satu takofah. Belum tentu kamu punya anak seperti kamu. Wahwa Imam Hasan Basri min akabir tabi'in. Tokoh tabi'in. Tokoh tabi'in besar. Bahkan Sayyidut tabi'in. Tokoh sentral. Setelah zaman sahabat, tokoh sentral Imam Hasan Basri. Sampai-sampai madhab Mu'tazilah dinamakan Mu'tazilah karena Wasil bin Atha menyendiri dari majelis taklimnya. Jadi Wasil bin Atha dia ngaji begini sama Hasan Basri, orang banyak. Terus ada orang tanya, Imam Hasan Basri, ada orang berpendapat bahwa murtakibul kabirah, orang yang melakukan dosa besar sekali kafir. Ada orang yang berpendapat bahwa orang melakukan dosa besar sekali itu kafir. Bagaimana Imam Hasan? Imam Hasan diem nunggu pikir dulu jawab. Wasil salah satu muridnya bin Atha misah. Salah bikin halaqah sendiri. Kata Imam Hasan Basri mengatakan, i'tazalana Wasil misahkan diri dariku. Maka disebut mazhabnya Mu'tazilah.
Wasil bin Atha. Tapi orangnya pinter Wasil bin Atha itu. Pendiri Mu'tazilah orangnya pinter. Dia tidak bisa ngucap R, apa namanya? Cadel. Tapi dia kalau ngomong berjam-jam nggak pernah melalui ro, nggak pernah jumpa dengan ro. Pinter dia. Imam Hasan Basri berkata, "Man la adaba lahu la ilma lah, wa man la sabr lahu la dinalah, wa man la wara'a lahu la zulfalah. Man la adaba lahu ma'allah wal khalqi." Barang siapa tidak punya adab, tata krama, baik dengan Allah maupun dengan sesama makhluk, berarti la ilmalah yu'taddu bih. Orang itu enggak punya ilmu yang bisa diperhitungkan. Kamu walaupun doktor, pinter, tapi enggak punya adab, sombong, berarti enggak punya ilmu yang bisa diperhitungkan. Ilmunya enggak manfaat. Ilmu untuk mengajak kita, menjadikan kita tawadu. Ilmu itu untuk menjadikan kita tawadu, baik. Malah dia sombong, mentang-mentang SAG, Masya Allah. Komputer pakai dasi. Itu berarti dia nggak punya ilmu itu. Dengan ilmu itu kita bisa tawadu, kita bisa menjadi orang soleh, kita bisa menjadi orang baik, kita menjadi orang yang peka dalam hal-hal adab, akhlak dengan ilmu. Nah ini malah orang punya ilmu malah sombong. Berarti dia nggak punya ilmu. Ilmunya masih. Wa man la sabra lahu. Barang siapa tidak punya sabar. Ala tahammul balaya. Wa adhal khalqi. Wa ala masyaqqat istinabil ma'asi. Wa ala adhal faraid. Barang siapa tidak sabar karena ada cobaan. Tidak sabar karena disakiti teman. Tidak sabar karena beratnya meninggalkan maksiat. Berat sekali meninggalkan atau berat sekali melaksanakan yang fardu, yang wajib. Berat tapi harus sabar. Nah barang siapa tidak sabar itu, la dinalah yu'tad, tidak punya agama. Di perintah puasa, berat puasa ini. Dengan dia nggak puasa, la dinalah, nggak punya agama. Dia rajin sekali minum minuman. Orang ketagihan minuman lah, orang ketagihan minum keras. Berhenti itu berat sekali. Cuma kalau berhenti bagus, terus tapi dia nggak bisa berhenti karena udah ketagihan. Itu namanya ladinalah. Atau dapat musibah, ya kesandung lah, berdarah, gerutu terus, sabar dong. Atau kena COVID, diisolasi lantai 2. Itu kalau gerutu terus berarti tidak sah. Kalau nggak sah berarti ladinalah, nggak punya agama. Jangan gerutu terus. Setengah bulan juga sudah selesai. Atau tidak sabar disakiti orang. Sakit tangga, disakiti teman, disakiti saudara. Sabar. Kalau nggak sabar berarti ladinalah. Di dunia ini sudah membawa potensi bermusuhan. Qul nahbitu minha jami' ba'dukum aduwwun an ba'd. Turun kamu dari surga ke bumi. Nanti di sana keturunanmu itu mempunyai potensi bermusuhan satu sama lain. Wa man la wara'alahu 'al mahal masyubuhat la zulfalah ay la martabatan 'inda Allah wa la qurbatan lahu min Allah. Barang siapa tidak ada warok sedikit pun, berarti dia tidak punya martabat di depan Allah. Warok itu apa? Warok itu apik, selektif. Ini mau makan, ini halal enggak ya? Kalau halal betul baru di mau nerima amplop, ini halal nggak ya amplop ini? Kalau enggak, amplopnya dibuang, isinya namanya warok, hati-hati. Tidak asal dapat, tidak asal masuk, nggak asal pegang gitu. Kasih ada rezeki atau dikasih uang orang, ini benar apa enggak uang ini? Dari mana uang ini gitu ya? Sudah jelas-jelas itu uang haram, malah ya sudah sini. Lah orang yang tidak warok itu berarti tidak punya martabat di mata Allah. Bagi Allah, menurut Allah dia nggak punya apa, nggak ada apa-apanya lah, nggak ada apa-apanya. Wala qurbata, nggak dekat dengan Allah. Wal maqalatur rabi'ata asyra ruwiya anna rajulan min bani Israil kharaja ila talabil ilmi fabalagha dzalika nabiyyahum fab'atha ilayhi fatah faqala alaihi salam lahu
Ya fata inni a'idzuka bi thalathi khisalin fiha ilmul awwalin wal akhirin khafillaha fis sirri wal alaniyah wa amsik lisanaka 'an khalqi la tadhkuruhum illa bi khair wanzur khubzaka alladhi ta'kuluhu hatta yakuna minal halal famtana al fata minal khuruj. Dulu ceritanya ada anak mau pesantren, keluar dari desanya mau litolabil ilmi. Kemudian nabinya dengar, nabi setempatnya dengar, coba panggil, katanya mau mondok di sini. Coba silai, dipanggil, fatau kemudian datang. Faqala nabinya berkata alaihissalam lahu kepada anak itu, ya fata, wahai anak muda, inni a'idzuka bi thalathi khisalin fiha ilmul awwal akhirin. Saya mau memberikan wejangan, memberikan mau'izah kepada kamu dengan 3 hal. Yang dalam 3 hal itu ada ilmunya orang-orang dahulu dan orang-orang yang akhir. Yakfi kadzalik. Cukup nasihatnya 3 ini. Apa itu? Khafillah, takutlah kepada Allah fis sirri wal alaniyah. Kamu kalau betul-betul mau pesantren, 1 harus takut kepada dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan terang-terangan. Ai fi hal khafa'im annas, dalam keadaan sepi dari manusia, wa fi hal zuhur andahum, atau dalam keadaan ramai depan manusia. Selalu takut pada Allah. Wa amsik lisanak an khalqi la tadhkuruhum illa bi khair. Jagalah lisanmu dari manusia, dari makhluk. Jangan kamu bincangkan mereka kecuali dengan kebaikan. Jadi kamu jangan suka gunjing. Apalagi kalau kamu diajak gunjing teman, hati-hati itu. Man naqala ilaika naqala minka. Ayo bareng. Man naqala ilaika naqala minka. Barang siapa yang menjelekkan teman kepada kamu, itu berarti dia menjelekkan kamu dengan, paham enggak? Pada teman kamu menjelekkan teman yang lain lah. Paham enggak? Kamu diajak gunjing, menjelekkan teman lain. Hati-hati itu. Itu juga nanti dia menjelekkan kamu dengan yang lain itu. Man naqala ilaika, barang siapa yang menyampaikan kejelekan kepada kamu, naqala minka, dia akan menyampaikan kejelekanmu kepada orang lain. Tulis dihafalkan. Man naqala ilaika naqala minka. Barang siapa menggunjing teman dengan kamu, berarti dia akan menggunjing kamu dengan teman. Man ghorbalan, lah ini juga bagus nih. Man ghorbalan nas nakholuh. Ghorbalan itu apa ghorbalan tuh? Ngayak tuh apa bahasa Indonesia apa? Nyaring. Barang siapa menyaring manusia, maka manusia akan menyaring kamu, akan menyaring dia. Kalau kamu menyaring manusia, itu jelek, itu brengsek, itu enggak baik, itu kurang ajar. Wah, disaring, manusia disaring. Duduk 1 jam isinya ngerasani saja, jelek-jelek orang saja. Isinya ngomong itu. Itu berarti dia lagi ghorbalan nas, lagi menyaring. Itu nanti manusia juga nyaring kamu nanti. Paham betul? Jadi hati-hati ya, jangan suka menjelekkan orang lain, jangan suka asyik ngobrol dengan menjelekkan orang. Si anu itu, itu jahat, itu kurang ajar, itu pelit. Wah, itu ghibah, namanya ghibah ya, betul. Wanzur khubzaka alladhi ta'kuluhu hatta yakuna dzalikal khubzu halal. Dan kalau kamu nanti mondok, kalau mau pesantren, kalau kamu pegang roti, lihat roti itu halal apa enggak. Kalau halal kamu makan, kalau enggak halal jangan kamu makan. Fahina idzin ta'kul, kalau halal kamu makan. Wa illa fala ta'kulhu, kalau enggak halal jangan kamu makan. Akhirnya anak itu enggak jadi mondok lah. Famtana al-fata al-khuruj ila baladin ini enggak jadi. Berat banget ini. Apalagi zaman sekarang ini, cari yang halal itu sulit, cari yang halal itu. Makanya Kiai Mufassir di mana? Bantennya mana? Banten. Kiai Mufassir Banten, aduh, lupa desanya lupa. Pokoknya Pandeglang sih. Itu santrinya dilarang bawa bekal. Dia ada sawah, silahkan nanam padi bareng-bareng, rame-rame santri.
nanam sayur bareng-bareng, nanti hasilnya dimakan bareng-bareng. Gak usah bawa bekal dari rumah. Dan tiap hari diajak puasa. Wah kalau kamu gak kuat. Itu Kiai Mufassir. Ciomas ya? Ciomas ya. Wal maqalatul khamisata asyrah. Ruwiya anna rajulan Bani Israel jama'a thamanina tabutan min ilm. Ada orang dari Bani Israel mempunyai kitab 30 kardus lah. Tabut itu peti tabut tuh. 80 tabut. Punya kitab 80 tabut. Wannahu lam yantafi' bi'ilmih. Tapi dia tidak memanfaatkan ilmunya. Fa'auhallahu ta'ala ila nabihim. Maka Allah memberikan wahyu kepada nabinya. An kulli hadzal jami'. Allah perintah pada nabinya, coba bilang sama itu, sama orang yang punya kitab banyak itu. Lau jama'ta katsiran min ilmi lam yanfa'ka illa an ta'mal bi thalathati asya'. Kamu mengumpulkan banyak sekali ilmu tapi tidak bermanfaat untuk kamu kecuali kalau kamu mengamalkan 3 hal. Apa itu? La tuhibbid dunya falaysat bidaril mu'minin wa la tusahibis syaitan falaysa bi rafiqil mu'minin wa la tu'dhi ahadan falaysa bi khirfatil mu'minin. Kamu punya kitab banyak enggak akan manfaat kecuali kalau 3 hal. 1, la tuhibbid dunya. Kamu jangan mencintai dunia. Mata'aha wa zukhrafaha. Gebiarnya dunia. Jangan kamu cintai. Falaisat bidaril mu'minin. Karena dunia itu bukan negerinya orang mukmin, bukan tempat tinggalnya orang mukmin. Li'annaha laisat dar jazain lil mu'minin. Karena dunia itu bukan tempat balasannya orang mukmin. Fa inna daru thawabim al jannah. Tapi tempat tinggal orang mukmin adalah surga. Di sini cuma sebentar lah, berapa tahun. Wala tusahib syaitan. Dan kamu jangan berteman dengan setan. Bi antuti amrahu bi mukhalafati amri wa rasulih. Yaitu mentaati setan, menyimpang dari perintah Allah dan perintah Rasulnya. Falaisa bi rafiqil mu'minin. Karena setan itu bukan temannya orang mukmin. Lianna syaitan laisa rafiqan lahum. Setan itu bukan sahabatnya orang mukmin, bukan musuhnya. Wala tu'dhi ahadan, dan juga kamu jangan menyakiti orang min ibadillah siapapun. Falaisa bi khirfatil mu'minin. Menyakiti orang itu bukan pekerjaannya orang mukmin. Li'annal idza laisa sun'atahum. Menyakiti orang itu bukan pekerjaannya orang mukmin. Jadi 3 hal. Jangan cinta dunia, jangan berteman dengan setan, jangan menyakiti seseorang. Wal maqalatus sadis asyra an Abi Sulaiman Ad-Darani Abdurrahman bin Atiyah radhiyallahu anhu wa daron qaryatun dusun min qura Damashq, dari dusun yang ada di kota Damashq, itu Daron namanya. Mata sanata khamsa asyra wa mi'atain, wafat tahun 215. Sufi itu. Annahu qala fil munajah, dalam munajatnya dia mengatakan begini. Ilahi la in talabtani bi dzambi la atlubannaka bi 'afwik wa la in talabtani bi bukhli fa la atlubannaka bi sakhaik wa la in adkhaltani nar la akhbartu ahlan nar bi anni uhibbuk. Wah, ini pintar banget ini. Ya ilahi, wahai Tuhanku. La in talabtani bi dzambi, kalau engkau akan mencari dosaku, la atlubannaka bi 'afwik, saya akan mencari ampunanmu. Waduh. Jadi kalau Tuhan melihat dosa saya akan melihat ampunanmu. Lianna maghfirataka awsa'u min dzunubi. Karena maghfirahmu itu lebih luas daripada dosaku. Pokoknya begini ya. Sifatnya Allah atau asma Allah itu semua la bidayah wala nihayah. Sama dengan zatnya. Jadi sifat rahmatnya Allah, sifat ghafurnya Allah, tidak ada batas awal dan tidak ada batas ujung akhir. Tapi manusia dosa, misalkan ada orang dosa terus 70 tahun umurnya. Itu cuma 70 tahun. Misalkan, tapi asal orang Islam, mukmin, orang mukmin. Asal mukmin orang ini dosa terus berapa?
70 tahun. Sedangkan ampunnya Allah berapa tahun? La bidaya wala nihaya. Jadi dosa apapun kalau kita minta ampun pasti diampuni. Wong ampunannya Allah tidak terbatas. Kita cuma dosa 70 tahun. Ya nafsu la taknati min zallatin azumat. Innal kabaira fil ghufrani kallamami. La'alla rahmata rabbi hina yaksimuha. Ta'ti ala hasabil isyani fil qisami. Wa in talabtani bi bukhli biman wajib atau man sa'il mimma faddal indi. Kalau kamu mencari saya dengan kebakhilanmu, dicari, diteliti, orang ini bakhil nih. La atlubannaka bisakhaik, saya akan mencari kedermawananmu, bikaromik, kemurahanmu. Wa in adkhaltani nar, kalau engkau masukkan aku ke neraka, la akhbartu ahlan nar ya bi anni uhibbuk. Kalau engkau memasukkan aku ke dalam neraka, saya akan beritakan pada ahli neraka, weh, saya ini orang yang cinta Allah loh ya. Masa masuk neraka? Saya akan kasih berita kepada ahli nar, kepada orang-orang yang ada di neraka, bi anni uhibbuk, bahwa saya mencintai engkau ya Allah. Yang enggak jadi masuk neraka enggak akan diberitakan. Al-maqalatu sawiyat asyrah qila as'adun nasi man lahu qalbun alim wa badanun sabir wa qana'atun bima fil yad. As'adun nasi, orang yang paling bahagia adalah orang yang mempunyai hati yang alim. Bi anna Allah ta'ala ma'ah, Allah itu selalu bersamanya fi ayyi maudhi'in kan, di mana saja. Dan orang yang paling bahagia itu wa badanun sabir, dan fisik yang sabar ala ta'ati wal marazi, melaksanakan taat ibadah. Wa qana'atun, itu menerima apa adanya, bima fil yadin, apa yang ada di tangan, min qismatillah, apa yang ada di tangan itulah bagian kamu dari Allah, harus terima tuh, jangan gerutu terus. Wa sukuru qalbi, dan tenangnya hati, inda adamil ma'lufat, ketika tidak adanya apa yang disenangin, sabar. Wal maqalatu tsarut asyrah an Ibrahim an-Nakhai radhiyallahu anhu, innama halaka man halaka qablakum bi thalathi khisal, bi fudulil kalam wa fudulit ta'am wa fudulil manam. Nih, pegang nih. Innama halaka man halaka qablakum. Mengapa orang terdahulu bisa rusak, hancur, celakalah. Minal umat-umat terdahulu dengan sebab 3 hal. Bi thalathi khisal. Apa itu? Bi fudulil kalam, kelebihan ngomong terlalu, al-gedab, wa ma la khaira fi fiddin wa dunya, yaitu ngomong yang enggak ada manfaatnya, urusan din, urusan agama, urusan dunia, ngobrol enggak ada faedahnya lah. Itu celaka orang itu. Atau bangsa menjadi celaka kalau umatnya seperti itu. Kalau masyarakatnya seperti itu. Wa fudulit ta'am, makan berlebihan sampai melokek sampai. Wa ma la yu'inu 'ala din. Wa fudulil manam, dan kebanyakan tidur. Wa ma la yanfa'u fiddin, gak ada manfaatnya orang tidur itu. Kaya tidak, pinter tidak, tidur malah mungkin kaya. Orang kalau banyak tidur, kaya tidak, pinter ya tidak. Tidur masa pinter, tidur masa kaya.